Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam 7 menit ke depan saya akan kultum yang membahas tentang fadilah atau keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan kali ini saya ambil referensi dari buku yang berjudul Dalam Pangkuan Sunnah karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tahun 2013 halaman 252. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun 2023 ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang setiap bagian darinya memiliki nilai keutamaan masing-masing. Pada 10 hari pertama Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita semua. Kemudian pada 10 hari kedua di bulan Ramadan Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada umat Islam. Sebagaimana dikutip dari buku karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Dalam Pangkuan Sunnah tahun 2013 halaman 252. Diceritakan pada saat memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya, mengingatkan istrinya agar mengambil bagian dalam melakukan kesolehan ini. Rasul melakukan ketaatan, ibadah, sholat, tilawah Al-Quran, dan berdoa. Beliau beriktikaf di masjid agar malam dan siangnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati munajat sebagai ibadah bagi orang-orang soleh yang melibatkan jiwa dan raganya. Di malam Lailatul Qadar ini Rasulullah meminta umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk beribadah semaksimal mungkin. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan yang sangat luas untuk umat muslim agar terbebas dari api neraka. Dikutip dari buku yang berjudul Sejarah Ibadah karya Syahruddin Al-Fikri halaman 61 tahun 2014. 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan hari yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Seperti pada hadis berikut, yang artinya adalah Rasulullah SAW jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam atau beribadah dan membangunkan istri-istrinya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menjauhi istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran dan sedekah. Ketika datang malam ke-21, beliau keluar pada pagi harinya dan bersabda, "Barang siapa yang hendak beriktikaf bersamaku, beriktikaf pada 10 hari terakhir, sungguh malam ini, malam Lailatul Qadar, pernah diperlihatkan kepadaku." Nabi juga berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling lembut atau dermawan dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi SAW.
apabila Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Hadis Bukhari Muslim. Di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ini juga terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini juga termasuk ke dalam keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita semua memiliki peluang yang sama untuk meraih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dengan cara memaksimalkan ibadah kita. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, salah satunya dari banyaknya keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah turunnya malam Lailatul Qadar itu yang tadi saya jelaskan tadi. Yang mana malam ini malam yang mulia dan mempunyai nilai lebih dari 1000 bulan. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu umat Islam sangat disarankan untuk beribadah, terutama ibadah malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, untuk bertemu keutamaan-keutamaan tersebut. Amalan ibadah yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang pertama, memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota keluarganya. Beliau untuk sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Sebagaimana penuturan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang di atas. Yang selanjutnya, yang kedua, memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amal ibadah di 10 hari terakhir sebagai ungkapan syukur atas nikmat dipertemukan Ramadan ini, serta sebagai penyempurnaan ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah nomor 16. Bersedekahlah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tidak hanya diterjemahkan dengan sedekah wajib berupa zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi du'afa. Bersedekah dapat berbentuk harta, pangan, pakaian, paket sedekah untuk yatim dan du'afa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu iktikaf. Nah, iktikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat,
bertobat, beristighfar, dan lain-lainnya. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang nomor 4 itu tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran meningkatkan pembacaan Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khataman Al-Quran di akhir Ramadan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pribadi muslim, khususnya mereka yang setiap hari bergulat dengan aktivitas pekerjaan, sehingga khataman Al-Quran sebanyak 1 kali menjadi target realistis. Apapun bentuk motivasinya, tilawah Al-Quran harus lebih digiatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Selain itu, bulan Ramadan disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, karena di bulan Ramadan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yuk manfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan berikutnya dengan amal ibadah yang lebih banyak dan lebih baik lagi dari sekarang ini. Sekian dari kultum yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang tidak mengenakan, wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.